Oke, Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam Pak Romi. Selamat sore, bagaimana kabar ini? Iya, selamat sore. Alhamdulillah. Seperti yang Bapak lihat, sehat sih. Wih, sehat ya. Terima kasih Pak Di. Pak Di sudah mau meluangkan waktu di sore ini untuk bertatap maya dengan saya. Gimana kegiatannya di sekolah tadi Pak Di? Alhamdulillah berjalan lancar. Saya punya kegiatan tadi Alhamdulillah. saya ngajar 3 kelas. Padat ya. Ya, padat sih, hanya istirahatnya di hari Jumat. Oh, siap, siap. Jadi kita mau coaching nih Pak Di. Kira-kira Pak Di mau bahas apa sore ini? Ini nih, saya punya permasalahan nih Pak Romi. Iya. Permasalahannya setiap jenjang kelas saya selalu mendapatkan ada siswa yang tidak menghafal kali-kali, yang tidak mahir menghafal kali-kali, kemudian ada yang matematika dasarnya sih sebenarnya, seperti misalkan pecahan, kemudian plus minus, sementara di pelajaran fisika butuh itu. Jadi Pak Adi masih menemukan ada siswa di beberapa jenjang kelas itu yang matematika dasarnya masih minim ya? Iya, malah yang parah saya dapatnya di kelas 12 saya dapat, masih ada. Hmm, gitu ya. Jadi ini Pak Adi kan ini percakapan singkat. Ya, Kira-kira yang Pak Adi harapkan nanti setelah kita bercakap-cakap ini atau bercerita ini, kira-kira harapannya Pak Adi apa yang akan kita dapat nanti? harapan saya sih setelah coaching ini, kira-kira saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, sehingga minimal pembelajaran yang saya bawakan itu bisa bermakna bagi anak-anak dan Hmm. apa ya, tidak ada kendala sama sekali. Jadi Pak Adi, indikatornya nanti itu Pak Adi mungkin ya siswanya bisa Pak Adi menemukan solusi atas permasalahan siswa tadi ya yang pemahaman matematika dasarnya masih minim ya. Iya ya. Ya. Kira-kira kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 posisi siswanya Pak Adi itu di posisi yang mana Pak? Posisi saya punya siswa itu di angka 5 ya. Karena kalau kita mau bilang angka 2 mungkin kecuali level SD, karena 5 itu tinggal SMA, tinggal kita poles sedikit saja. Insya Allah. Posisi 5 ya. Berarti Ya. masih anu ya, masih apa yang dibilangkan Pak Adi tadi masih sangat membutuhkan pembelajaran untuk itu ya. Iya, kita harus maksimalkan kembali minimal uh, pusat perhatian itu kita pusatkan kembali ke siswa yang matematika dasarnya ini kurang. Gitu. Kira-kira Pak Adi, nanti ini kan berpengaruh seperti apa yang Pak Adi bilang tadi, berpengaruh dengan nanti proses belajar fisikanya. Kalau misalnya matematika dasarnya masih rendah, berarti mungkin akan mengalami sedikit kendala ya. Iya, iya. Uh, Mungkin ada enggak indikator yang dari Pak Adi atau ciri yang bisa apa namanya mengindikasikan siswanya Pak Adi itu bisa untuk lanjut ke materi tentang fisika tadi. Ada ciri-ciri misalkan minimal tidak materi dasar matematikanya itu sudah baik, sehingga sehingga tidak terkendala dalam melanjutkan materi. Seperti kemarin saya dapat saya mengajar rangkaian seri paralel, kan dia butuh materi, dia butuh matematika dasar. Jadi Hmm. saya harus ajar matematika dasar dulu. Itu kan mungkin sebagai prasyarat ya untuk belajar fisika. Iya, 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 iya. Uh, Jika idealnya seperti itu, Pak Di, siswanya harus paham matematika dasar. Kira-kira yang menyebabkan siswa mengalami permasalahan atau kendala tersebut, kira-kira ini analisisnya Pak Adi. Kira-kira apa? Cara belajar anak saja sih,
dia cara belajar matematikanya saya lihat dia pakai sistem apa ya, sistem menghafal, bukan dia pakai bukan sistem memahami, karena kalau sistem menghafal itu kan dia berarti dia bertahannya di apa ya, di kepala itu atau di pikiran itu kayaknya tidak berlangsung lama. Kalau memahami kan beda, kira-kira begitu. Apa kondisi di luar itu ada yang pengaruh lagi, katakanlah kondisi keluarga atau kondisi alam lah yang di sekitarannya Pak Adi? Ya, kondisi alam di Siompu ini Pak Romi berbeda-beda karena kita di sini ada 10 desa, kemudian kondisi geografis, kemudian masyarakat ekonominya ada ekonomi lemah, sedang, di bawah rata-rata, sehingga mungkin kebutuhan dasarnya juga mereka berbeda-beda. Itu satu. Kedua, mungkin sekarang cara belajar anak-anak ya dipengaruhi oleh faktor pemanfaatan teknologi, jadi mereka tidak cerdas dalam menggunakan teknologi. Jadi ada itu tadi ya, cara belajarnya siswa yang konsepnya hari ini mereka kembangkan itu cara belajar menghafal ya, Pak Dia tadi begitu ya? Iya. Kemudian alam juga mungkin ya, yang Pak Adi bilang tadi bahwa jauh, kemudian yang 10 desa tadi ya? 10 desa. Itu kan salah satu tantangannya itu yang Pak Adi sebutkan. Iya. Kira-kira langkah konkretnya Pak Adi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut kira-kira apa itu Pak Adi? Langkah yang saya pikirkan sih Pak Romi ini satu, kemarin saya sudah sampaikan di anak-anak untuk sementara dalam misalkan jam fisika itu dia 70 menit misalkan. Nah, maka 35 menitnya kita harus belajar matematika dasar dulu. Kemudian setelah itu 35 menitnya kita belajar fisika. Kemudian kedua, yang saya pikirkan, saya diskusi dengan rekan sejawat, minimal guru matematika, sehingga bagaimana caranya bisa mengantisipasi persoalan ini. Gitu ya. Jadi Pak Adi tadi membagi jam mapelnya pertama itu di 30 menit pertama Pak Adi belajar tentang matematika ya, konsep matematika dasar ya. Iya, matematika dasar dulu. Kemudian apakah ini sudah pernah diceritakan sama teman-teman atau atasan Pak? Kalau di teman-teman sih alhamdulillah saya sudah cerita. Kemarin tadi juga saya sempat duduk-duduk dengan guru matematika. Ternyata permasalahan ini dialami juga teman-teman guru matematika, hanya karena nanti terungkap di saya, sehingga kita sama-sama sepakat kita mengatasi masalah ini. Kira-kira siapa yang Pak Adi kan ini sudah membuat terobosan dengan membagi waktu belajar tadi. Kira-kira di luar itu kira-kira ada enggak yang bisa bantu Pak Adi untuk mengatasi permasalahan siswa ini? Ya, yang saya pikirkan sih mungkin selain teman-teman guru matematika, mungkin ada rekan-rekan sejawat komunitas belajar, kemudian kepala sekolah, kemudian kerjasama dari teman-teman, kerjasama dari orang tua siswa. Jadi Pak Adi tadi apa yang selain guru matematika, rekan guru lain juga ya Pak diharapkan itu ya? Iya, siap. Terus juga kontrol orang tua tadi Pak Dia. Kalau misalnya kita kasih dalam skala, kira-kira Pak Adi target untuk perbaikannya itu nanti setelah Pak Adi terapkan
yang pembagian alokasi waktu tadi, kira-kira targetnya Pak Adi itu siswanya sampai di skala ke berapa? Saya targetnya di angka 8 atau 9 ya, tidak muluk-muluk insya Allah mungkin. Karena hanya tinggal persoalan matematika dasar saja sih, tinggal 8, 9. Apa ada target waktunya kira-kira dalam kurun waktu berapa lama program itu bisa dievaluasi begitu tadi? Karena tinggal dipoles saja, mungkin target saya bisa 1 atau 2 minggu lah, insya Allah bisa. 1 atau 2 minggu. Iya. Jadi mungkin nanti Pak Adi kalau misalnya Pak Adi punya kendala atau punya perkembangan, saya sangat tertarik mau mendengarkan cerita lanjutnya Pak Adi setelah Pak Adi buat gebrakan tadi. Oke, siap. Insya Allah nanti saya hubungi kapan-kapan lah untuk saya ceritakan perkembangan permasalahan ini. Oke, sayang sekali waktunya kita Pak Adi sudah habis. Ini sangat terbatas. Di titik ini kira-kira ya Pak Adi dapat dari percakapan kita ini apa itu kira-kira? Alhamdulillah pemikiran saya bisa terbuka, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, kemudian saya bisa mendapatkan titik fokus saya untuk bisa mengobati permasalahan ini. Oke, baik Pak Adi. Terima kasih ceritanya. Jangan lupa ceritanya di cerita perkembangan siswanya ditunggu. Sampai jumpa Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.